Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan, mempresentasikan, ataupun menjelaskan dari hasil pengerjaan tugas proyek kami sebagai atau untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Basis Data yang diampu oleh Bapak Muhammad Sunarji Akbar. Untuk judul dari proyek kami sendiri, kami memilih judul Sistem Informasi Akademik Sekolah. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Muhammad Irca Maulana dengan NIM terakhir 006, dan yang kedua ada Alfa Rizky Zaidan Riawan Putra dengan nomor induk terakhir 008, dan saya sendiri Muhammad Zaidan Rifki Nur Cahyo dengan nomor induk terakhir 026. Baik, apa sih sistem informasi akademik sekolah itu? Jadi, sistem informasi akademik sekolah ini digunakan untuk mengelola seluruh proses akademik sekolah secara terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan pendidikan, serta untuk mempermudah pengelolaan data di dalam suatu sekolah ya pastinya, dan untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Baik, selanjutnya ada beberapa tahapan yang diperlukan untuk membuat sistem ini ya. Tahapan pertama yaitu analisis kebutuhan data, di mana tahap ini kelompok kami mencari tahu kira-kira apa saja sih yang diperlukan dalam membuat data atau sistem informasi ini. Mungkin seperti tabel yang diperlukan apa saja, dan isi dari datanya itu bagaimana. Dan yang kedua ada normalisasi kumpulan data. Normalisasi ini digunakan untuk agar data yang sudah dianalisis pada kebutuhan data sebelumnya atau pada tahap sebelumnya itu tidak terjadi redundansi atau data yang ganda ataupun data yang menumpuk atau data yang rusak gitu. Dan untuk yang ketiga ada perancangan model data. Perancangan model data di sini untuk mengetahui bagaimana alur data ini dibuat atau langkah-langkahnya itu bagaimana dari tabel yang pertama hingga tabel yang terakhir, lebih seperti itu. Kemudian tahap yang terakhir yaitu implementasi ke database, yang dimana tahap ini sangat penting untuk membuat data kita semakin lebih terstruktur lagi. Mulai dari tahap pertama hingga tahap terakhir, itu kita mendapatkan atau membuat hasilnya itu pada ke database, memasukkan data-datanya seperti itu. Nah, untuk berdasarkan hasil diskusi kami, pada tahap pertama ini yang kami dapatkan atau analisis yang kami dapatkan untuk sistem informasi akademik sekolah ini, yang pertama ada siswa, yang dimana siswa ini berisi NIS, ID kelas, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nama wali. Dan yang kedua ada kehadiran, yang berisi ID kehadiran, NIS, tanggal kehadiran, status kehadiran, dan keterangan kehadiran. Dan yang ketiga ada nilai, di mana nilai ini berisi ID nilai, NIS, kode mapel, semester, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Dan yang keempat ada kelas, di mana kelas ini berisi ID kehadiran, nama wali kelas, dan nama wali kelas. Dan yang terakhir ada mata pelajaran yang berisi kode mapel dan nama mapel. Jadi data-data di sini atau analis yang kita dapatkan di sini berguna untuk mengelompokkan ya, untuk mengelompokkan dari data-datanya. Baik. Langkah selanjutnya adalah normalisasi kumpulan data. Jadi normalisasi ini terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama ada 1 NF, yang kedua ada 2 NF, dan yang ketiga ada 3 NF. Langkah pertama, di sini dari data yang sudah kami kumpulkan, data ini akan dijadikan dalam satu tabel yang bernama tabel siswa. Seperti ini kurang lebih isinya.
Jadi tujuannya agar semua kolom dalam tabel ini memiliki nilai tunggal dan tidak ada kelompok data yang berulang dalam satu kolom. Jadi tidak ada diharapkan tidak ada data yang ganda atau data yang tidak berulang begitu pada kolomnya. Lanjut kemudian pada bentuk 2NF, yang dimana berdasarkan tabel yang satu tadi atau tabel siswa, itu bisa dipecah atau bisa dijadikan beberapa tabel supaya masing-masing tabel ini memiliki primary key ya, atau bisa disebut dengan kode uniknya seperti itu. Misal di sini pada tabel siswa ini primary key-nya atau kolom yang kita bisa jadikan sebagai primary key yaitu NIS atau NIS, di mana NIS ini berfungsi untuk menjadi inti dari data-data atau satu baris ini berdasarkan tabelnya. Pada tabel siswa, primary key yang kami pilih di sini adalah NIS. Pada tabel kelas di sini adalah ID kelas. Pada tabel mata pelajaran di sini ada kode mapel. Kemudian pada tabel nilai ada NIS juga. Kemudian pada tabel kehadiran kita juga menggunakan NIS sebagai primary key-nya. Kemudian pada tahap 3NF. Oke, baik. Jadi tahap 3NF ini atau mungkin finalnya ya, yang bakal dipakai untuk tahap-tahap selanjutnya, atau tabel ini tuh sudah fix, sudah melewati 2 langkah normalisasi sebelumnya, yang dimana atribut kuncinya atau primary key-nya itu tidak boleh sama dari sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya seperti tabel siswa, tabel kehadiran, dan tabel nilai itu menggunakan primary key NIS ya, yang dimana itu sama. Tetapi pada bentuk 3NF ini, primary key-nya itu sudah berbeda. Jadi mereka memiliki primary key sendiri. Seperti tabel siswa di sini, tetap menggunakan NIS sebagai primary key-nya. Kemudian pada tabel kehadiran di sini menggunakan ID kehadiran sekarang pada bentuk 3NF sebagai primary key-nya. Walaupun tetap ada NIS, tapi yang digunakan sebagai primary key adalah ID kehadiran, karena berfungsi agar pada setiap tabel ini memiliki primary key yang berbeda gitu, atau tidak bergantung dengan yang lainnya. Kemudian pada tabel kelas tetap menggunakan ID kelas ya. Kemudian untuk pada tabel mata pelajaran menggunakan kode mapel. Untuk tabel nilai menggunakan ID nilai. Baik, untuk langkah yang kedua ini kurang lebih seperti itu ya untuk normalisasi dari sistem informasi akademik sekolah ini. Jadi untuk normalisasi ini bertujuan agar data-data yang dikumpulkan di awal tadi tidak mengalami redundansi dan agar lebih terstruktur lagi. Seperti itu. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih dan dipersilahkan. Baik, untuk tahap kedua, setelah normalisasi tadi yang dimana datanya sudah efisien dan struktur dan tidak ada redundansi data, maka yang kedua adalah perancangan model data, yang dimana kita memvisualisasikan data secara menarik dan secara sederhana untuk bisa diimplementasikan ke dalam database nantinya. Dan untuk langkahnya sendiri, dalam perancangan model data ini ada 3. Yang pertama ada IRT, yang kedua ada CDM, dan yang ketiga ada BDM. Boleh tolong di next. Oke, untuk bentuk yang pertama adalah IRD atau Entity Relationship Diagram. Jadi untuk IRD sendiri ini adalah bentuk dasar dari perancangan model data, yang dimana terdapat bentuk-bentuk dasar untuk mewakilkan tiap data.
Dan di sini ada 3 bentuk ya. Yang pertama ada persegi panjang, ada oval, dan ada segi 4 layang-layang. Dan ketiga bentuk ini tuh mewakilkan yang dinamakan entitas, kemudian ada atribut, dan ada hubungan atau kardinalitasnya. Untuk entitas sendiri itu digambarkan dengan bentuk persegi panjang, yang dimana boleh tolong di zoom. Nah, yang dimana entitas ini tuh mewakilkan dari nama-nama tiap tabel yang tadi kita sebutkan di dalam normalisasi tadi. Seperti normalisasi tadi, di sini tetap ada 5, ada kelas, siswa, kemudian ada nilai, ada kehadiran, dan ada mata pelajaran. Dan tiap entitas ini terdapat atribut masing-masing yang diambil dari kolom dari normalisasi tadi. Seperti ada pada entitas kelas, ada atribut ID kelas sebagai primer key dan juga ada nama wali kelas. Nah, untuk primer key-nya sendiri, di sini untuk fontnya beda sendiri karena ada garis di bawahnya. Ya, jadi berbeda dengan atribut biasanya. Jadi tiap entitas memiliki primer key tersendiri sesuai dengan langkah ketiga normalisasi tadi. Kemudian setelah kita menentukan entitas dan atribut, langkah selanjutnya adalah menentukan hubungan atau kardinalitas antar tabel atau antar entitas. Yang pertama ada kelas dengan siswa, yakni kelas beranggotakan siswa. Dan ini ada angka 1 dan huruf N yang bermakna one to many, yang dimana satu kelas itu berisi banyak siswa. Nah, terus yang kedua ada juga siswa memiliki kehadiran. Kardinalitasnya adalah one to many, yang dimana satu siswa itu memiliki banyak kehadiran. Terus yang ketiga, di sini ada siswa mendapatkan nilai. Yakni kardinalitasnya one to many, satu siswa memiliki banyak nilai. Terus yang terakhir, ada nilai itu berasal dari mata pelajaran, yakni many to one. Jadi banyak nilai itu berdasarkan dari satu mata pelajaran. Jadi itu bisa dari satu mata pelajaran. Oke, untuk di sini ada penjelasannya. Siswa ke kelas itu one to many, kemudian ada siswa kehadiran one to many. Ya, mungkin seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, di next, yakni CDM atau Conceptual Data Model. Jadi setelah kita memvisualisasikan dalam bentuk yang pertama tadi seperti ERD, kita lebih menyederhanakannya lagi. Karena dalam bentuk ERD tadi cukup kompleks ya. Lalu kita menyederhanakan lagi menjadi bentuk sederhana, 3 bentuk tabel seperti ini, atau 3 bentuk shape seperti ini. Dan di sini tetap sama, mereka adalah entitas. Jadi kotak ini adalah entitas. Tetap sama, ada nilai, kemudian ada siswa, ada kelas, dan mata pelajaran atau kehadiran. Dan tiap entitas ini terdapat atribut, yang dimana atribut seperti oval tadi, itu kita masukkan ke dalam bentuk kotak ini. Oke, dan untuk kardinalitas atau hubungannya, kita sederhanakan lagi dengan bentuk seperti lingkaran dan juga belakangnya ada segitiga ini, dan ada garis 1 seperti ini. Jadi ini itu dinamakan, untuk bentuk yang pertama itu ada bulat dan ada segitiga di belakangnya, ini namanya many. Kemudian untuk yang garis ini 1 itu menambahkan one atau 1 lah. Jadi tetap kardinalitasnya itu one to many. Ya mungkin seperti itu. Seperti bentuk yang pertama tetap sama IRT. Di sini ada siswa juga, siswa one to many, kehadiran tetap sama. Kemudian untuk penjelasan yang kedua, penjelasan selanjutnya adalah isi atributnya. Di sini berbeda dengan sebelumnya. Karena sudah tidak ada bentuk yang segi 4 tadi, untuk bentuk hubungannya kita menggambarkannya dengan Frankie.
yang dimana foreign key adalah bagian dari primary key suatu entitas. Nah, seperti pada tabel nilai atau entitas nilai ini terdapat primary key NIS. Jadi NIS ini adalah primary key-nya dari siswa. Jadi agar bisa terhubung satu sama lain, diperlukannya adanya foreign key dalam tabel yang dihubungkan atau yang dituju. Jadi dari siswa ini itu menuju ke nilai. Jadi yang dituju itu harus ada primary key-nya. Sama halnya dengan seperti kelas ini. Kelas menuju ke siswa, yang ada foreign key-nya adalah siswa, jadi tidak kelas. Hanya yang untuk dituju saja terdapat foreign key-nya. Dan di sini ada juga primary key yang membedakan primary key-nya di sini fontnya itu sedikit bold. Untuk foreign key itu adalah italic atau miring ini. Nah, oke, mungkin seperti itu untuk bentuk CDM ini. Untuk bentuk selanjutnya, boleh tolong di next. Untuk yang ketiga ada PDM atau Physical Data Model. Jadi sebenarnya bentuk ini hampir sama seperti CDM yang sebelumnya. Tetap sama, ada entitas, ada atribut, dan ada kardinalitasnya juga. Namun yang membedakan di sini adalah kita menambahkan yang namanya tipe data. Jadi tiap atribut di dalam entitas atau tabel ini itu terdapat tipe data yang berbeda, dan ada pun yang juga sama. Boleh tolong di zoom, Mas. Nah, seperti di sini ada di entitas nilai, atributnya bisa kita lihat. Ada varchar, kemudian ada integer, ya. Mungkin itu, kemudian ada yang di siswa, ini ada date. Jadi kita hanya menggunakan 3 ya di sini, ada varchar, integer, dan date. Oke, untuk yang pertama di sini ada varchar. Untuk varchar sendiri ini berguna untuk variabel yang huruf dan juga angka itu bisa jadi satu. Karena untuk variabel, jadi misalnya untuk mengkhususkan variabel, jadi intinya varchar ini berguna misal kita mau menambahkan variabel huruf atau angka itu jadi satu dalam kolom. Oke, untuk yang kemudian ada 10 di sini itu panjang dari variabelnya atau panjang karakter yang diinputkan ke dalam database-nya. Kemudian yang kedua ada integer. Nah, kalau integer ini lebih khusus untuk angka saja. Jadi yang diinputkan atau yang kita tambahkan variabelnya itu hanya angka dan tidak bisa seperti huruf, itu tidak bisa. Kemudian di sini juga ada sama ya, varchar 10 atau yang 50, jadi ini bebas. Tergantung panjang variabel yang mau diinputkan. Kemudian ada date ya, untuk tipe data date. Ini khusus untuk tanggal. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini ada huruf N. Di sini itu melambangkan 0, teman-teman. Jadi untuk 0 sendiri itu menandakan bahwa kolom atau atribut kalau misal setelah diinputkan itu boleh diisi atau tidak diisi itu sementara, dan tidak harus wajib untuk pertama karena nanti bisa diinputkan lagi. Kemudian yang jika tidak ada nolnya atau huruf N di sini, itu berarti harus sudah wajib karena itu bagian dari pembuatan datanya. Jadi struktur yang wajib diisi atau wajib ada untuk membuat database nantinya di atributnya. Oke, mungkin itu untuk bagian perancangan model kali ini. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya ini yaitu input dalam database, bisa langsung saja disambung. Baik, untuk yang terakhir yaitu membuat input data ke dalam database exam dengan DDL dan juga DML. Setelah membuat
tabel normalisasi dan juga perancangan model data. Di sini kita memasukkan data ke dalam Excel dengan menggunakan DTL dan DML. Next. Baik, untuk penggunaan DTL, di sini kita menggunakan query seperti create, alter, rename, truncate, dan juga drop. Untuk yang pertama, kita menggunakan perintah create. Seperti perintahnya create tabel siswa. Di sini digunakan untuk memunculkan tabel nilai, tabel mata pelajaran, kehadiran, dan juga tabel kelas. Next. Untuk yang kedua, kita menggunakan perintah alter. Alter di sini digunakan jika ingin menambah struktur kolom yang baru. Jika contohnya kita ingin menambahkan kolom kelamin, yaitu kita menggunakan perintah alter tabel siswa add kelamin varchar 50. Di situ akan menambahkan kolom kelamin. Untuk yang ketiga, yaitu kita menggunakan rename. Perintah rename di sini digunakan untuk merubah nama dari tabel awal yang dibuat, dapat menggunakan perintah rename. Next, selanjutnya. Yang keempat, kita menggunakan perintah truncate. Truncate yaitu digunakan untuk menghapus seluruh isi data jika tabel sudah terisi dengan data sebelumnya. Untuk yang kelima, kita menggunakan perintah drop. Untuk menghapus tabel keseluruhan, perintah drop tabel dapat digunakan. Untuk itu, drop berbeda dengan truncate yang hanya menghapus isi data saja. Next. Di sini untuk penggunaan DML sendiri, kita menggunakan insert, select, update, dan juga delete. Untuk yang pertama, insert. Insert di sini digunakan untuk menambahkan data dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya seperti tabel siswa, nilai, mata pelajaran, kehadiran, dan tabel kelas. Next. Untuk yang kedua, kita menggunakan perintah select. Dapat digunakan untuk mengambil data dari satu atau beberapa tabel. Select juga dapat dikategorikan sebagai DQL atau Data Query Language. Untuk yang ketiga, yaitu kita menggunakan update. Untuk update sendiri digunakan untuk memperbarui satu data, tak hanya satu yang dapat diubah. Update juga bisa merubah beberapa data sekaligus. Next. Untuk penggunaan yang terakhir, yaitu delete, digunakan untuk menghapus baris dari data yang dipilih. Seperti contoh dengan delete from siswa where NIS sama dengan 2501. Jadi di sini baris 2501 dengan keterangan tersebut akan dihapus. Untuk selanjutnya saya akan mengembalikan pada moderator. Baik, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Waktunya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita telah sampai pada kesimpulan yang dimana pada praktikum perancangan sistem informasi akademik sekolah ini mengajarkan ke kelompok kami bahwa pembangunan database itu memerlukan banyak tahapan yang cukup sistematis. Dimulai dari analisis kebutuhan data, kemudian menormalisasikannya agar tidak terjadi redundansi, kemudian merancang model data untuk menghasilkan struktur yang terintegrasi. Lalu kita menginputkan ke dalam database menggunakan Excel, di mana kita menggunakan perintah SQL, DDL, DML, ataupun DQL. Dan
dari rangkaian proses ini itu saling terhubung antara satu sama lain dalam pembuatan atau pemrosesan data sistem informasi akademik sekolah. Baik, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan dan penjelasan materi yang sudah disampaikan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Oke, terima kasih banyak. Semoga penjelasan dari pembuatan sistem informasi akademik sekolah ini dapat diterima dengan baik, dapat diterapkan mungkin bagi yang sedang ingin membuat sistem informasi atau database ya pastinya. Semoga dapat sangat membantu. Kurang lebih mohon maaf jika dari kelompok kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.